Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, ibu kali ini mau mempresentasikan tentang video TPACK yang berbasis komputer ya. Judulnya adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Video ini adalah sebagai syarat PPL 4 ya, dari UIN Raden Mas Said Surakarta kelas 2 PAI 4 tahun 2024 dari SDN 1 Karanganyar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dilanjut dengan membaca surat pendek Al-Fatihah satu surat saja. Untuk a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila itu, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Apa? Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Yang ke-6, kreatif ya. Apa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Maksudnya sebagai seorang siswa kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita Islam, berimannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergotong royong. Apa bergotong royong? Kerja sama. Kerja sama di mana? Di sekolah. Apa contohnya? Bersihkan kelas, bersihkan halaman ya, seperti itu gotong royong. Terus mandiri. Apa itu mandiri? Segala sesuatu bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Bergotong royong sudah. Berkebinekaan global. Apa itu bineka? Bineka Tunggal Ika. Apa itu? Lambang Persatuan Indonesia, dinamakan dengan Bineka Tunggal Ika. Bernalar kritis dan kreatif. Apa bernalar kritis dan kreatif? Bernalar kritis dan kreatif, punya banyak ide. Kreatif itu kreatif. Apa-apa kalau seumpama di kelas berantakan, kursinya kemana-mana, diberesi, itu kreatif. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia luas satu.
Fajri? Hadir semua ya. Fahri Fajri. Ada Fenika. Ada Firliawandi. Firman Chandra. Fitriati Marna. Javier Mascherano. Hananur Rofia. Nah, nggak ada ya. Apa ini keterangan izin sakit? Nggak ada. Irwan Soleh. Janaka. Khairul Nurisa. Lutfi Aulia. Marcella. Miftahul Huda. Muhammad Reza Maliki. Mustafa. Nabisa. Najma Akhtar. Naura Farinsa. Nela Putri. Novela Desi. Berarti 2 orang yang enggak masuk hari ini ya. Mudah-mudahan di luar sana sehat-sehat selalu ya. Selanjutnya Ibu mau menyampaikan materi. Ibu mau nanya dulu nih. Minggu kemarin kita belajar apa? Quran surah At-Tin. Ada berapa Quran surah At-Tin? Ada 8 ayat. Kalau 8 berarti banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau sedikit berarti Quran surah Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Kenapa cirinya surat Makkiyah? Apa ciri surat Makkiyah? Suratnya sedikit, ayatnya sedikit, terus pendek, yang gak banyak, gak kayak Al-Baqarah 200 lebih. Kalau Makkiyah itu apa, surat At-Tin itu cuma 8 ayat saja. Apa arti At-Tin? Watin. Diambil dari ayat pertama, watin. Terus sekarang kita akan belajar tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan di dalamnya terdapat 3 sub, yaitu makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah, sifat-sifat Rasul-Rasul Allah, dan tujuan mengimani Rasul-Rasul Allah. Nah, pertanyaan pemantiknya yaitu makna iman kepada Rasul-Rasul Allah yang tadi Ibu sebutkan. Sifat-sifat Rasul. Apa sifat Rasul? Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Siddiq, tabligh, fatonah, aman. Apa tujuan diutusnya Rasul? Tujuan diutusnya Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana cara kita dapat mencontoh sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Cara kita mengimani sifat-sifat Rasul. Apa? Siddiq, tabligh, fatonah. Di antaranya kita harus amanah. Kalau dititipi sesuatu, bahkan ini sepeda kudu dibalikin. Ya, siapa yang punya ditaruh di tempatnya Nabi itu namanya amanah. Itu cara mencontoh sifat-sifat Rasul. Mengapa kita harus mencintai dan mencontoh ajaran Rasul Allah dalam kehidupan kita? Ya, sebab Rasul itu adalah teladan bagi setiap manusia. Kita umatnya Nabi Muhammad, berarti teladan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Tujuan pembelajarannya ayo dibaca. 2 poin. Ya, selanjutnya dibaca 2 poin. Memahami tujuan diutusnya Rasul-Rasul Allah, menerapkan dan mencontoh sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sikap rasa hormat taat kepada Rasul. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian bisa menjelaskan makna iman kepada Rasulullah, mengenal sifat-sifat Rasulullah. Dan mungkin kalian sudah tahu, sudah pernah membaca ataupun pernah lihat di YouTube, ya, pernah membaca di buku-buku sifat-sifat Rasul itu ada berapa, sifat yang dipanggil Rasul itu ada berapa. Kalau suka baca banyak di buku, ya. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, Lutfi dibaca. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah.
Ya itulah di antara makna iman kepada Rasulullah. Apa itu iman? Iman itu percaya, yakin dalam hati bahwa Rasul Allah itu ada berapa? 25 ya. Rasul Allah yang wajib diketahui itu ada 25. Sebutkan apa saja? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, Zakaria, ya, Muhammad, Al-Mustafa, ya seperti itu. Ada 25 ya. Sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul. Baca. Ya, Nela. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ya. Satu. Sidik, jujur. 2. Dipercaya. 3. Tabligh. Menyampaikan wahyu. 4. Kontona, cerdas. Ayo, yang mustahil bagi Rasulnya. Lanjut, baca. Mustahil bagi Rasul. 1. Rizik atau dusta. 2. Menyembunyikan. 3. Khianat atau berkhianat. 4. Balada. Ya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Maka yang mustahilnya juga ada 4. Apa saja? Sidik, amanah, tabligh, katona. Lawan dari sidik, lawan dari jujur itu berarti apa? Khianat. Lawan dari amanah berarti lawan dari sidik itu kizib, dusta. Jujur lawannya dusta. Amanah lawannya adalah khianat. Tabligh menyampaikan, maka lawannya adalah kitman, disembunyikan. Seorang Rasul menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, bukan untuk diri sendiri. Kalau yang untuk diri sendiri dinamakan nabi. Kalau nabi, wahyu dari Allah tidak disampaikan kepada umatnya juga tidak apa-apa. Tapi kalau Rasul harus disampaikan kepada umatnya. Apa contohnya? Mengajak umat yang sudah menyembah berhala ke ajaran tauhid, mengajak untuk sholat. Dan ternyata susahnya luar biasanya. Nabi Muhammad dakwah di Mekah itu selama berapa tahun? 13 tahun. Kadang dilempari kotoran unta, kadang suka diludahin. Lagi sujud pernah sama Abu Jahal ditengkuk, ya, lagi sujud kepalanya ditengkuk. Makanya pada saat itu sholat dakwahnya sembunyi-sembunyi, sebab merekanya sudah keterlaluan. Nabi Muhammad itu sering diancam mau dibunuh, ya, yang kemudian Nabi Muhammad hijrah. Siapa yang menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad pada saat itu? Ali bin Abi Thalib, pemuda yang sangat berani menggantikan posisi Nabi yang taruhannya adalah nyawa. Lanjut, tabligh menyampaikan. Bagaimana cerdas? Seorang Rasul pasti cerdas. Seorang Rasul pasti amanah, dapat dipercaya. Seorang Rasul pasti sidik, jujur. Seorang Rasul pasti tabligh menyampaikan. Kalau tidak begitu maka bukan Rasul. Dan perlu kalian ketahui bahwa tidak ada lagi Rasul selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti suatu saat ada orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi, berarti Nabi bodong, bukan Nabi asli. Nabi itu terakhir Nabi Muhammad, harus diimani. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Sepintar apapun, sesoleh apapun, sehebat apapun, tidak akan bisa diangkat menjadi Rasul, karena Nabi Muhammad itu adalah penutup dari semua Rasul. Ya, lanjut. Tujuan diutusnya Rasul. Bisa baca lanjut. Baik. Saudara, tujuan diutusnya Rasul 2 poin saja.
Selanjutnya menuntun umat ke jalan yang benar, yaitu ajaran tauhid. Apa ajaran tauhid? Ajaran tauhid itu ajaran yang mengesahkan Allah, mengajarkan bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad, hanya kepada Allah kita bergantung dan mengharap. Nah, selanjutnya diskusi kelompok. Setelah kalian memahami materi, mendengarkan materi dari ibu tadi, maka sekarang kita akan berdiskusi, ya. Diskusi kelompok. Ya, dikerjakan dulu. Ya, oke, setelah kalian berdiskusi, maka sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok perempuan dulu, ayo maju. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Ya. Hidup yang benar kepada umat manusia, diutus untuk membimbing umat agar beriman kepada Allah, perintahnya dan menjauhi larangannya, kepada Allah juga mencakup keyakinan bahwa setiap roh adalah dan agama Allah yang sesuai dengan ranah dan kondisi umat yang dihadapinya. Ya, tepuk tangan. Betul sudah? Apakah betul penyampaiannya? Ya, betul. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2 dari perempuan. Sok ke depan. Tadi sudah, yang laki-laki. Ya. Yang dibacakan sama-sama. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul: 1. Sidik jujur. 2. Amanah dapat dipercaya. 3. Tabligh menyampaikan wahyu. 4. Fatwa cerdas. 5. Mustahil bagi Rasul: dusta, hikmah, menyembunyikan, khianat, berkhianat, berwadah, bodoh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, setelah kalian presentasi dan diskusi kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerjanya, ya. Di sini Ibu dikumpulkan Ibu saja, ya. Nanti Ibu tempel di papan tulis, ya. Ibu tempel di papan tulis, ya. Selanjutnya kerjakan LKPD, ya. Oke, setelah 20 menit sekarang LKPD-nya dikumpulkan, ya. Selesai, ya. Nanti boleh istirahat, tapi nanti, ya. Baca wal asri dulu, ya. Ayo sini, dikumpulkan dulu. Ayo deh, sini deh. Ya. Setelah diskusi kelompok dan mengerjakan soal-soal, tentunya kalian sudah paham, ya, apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Apa itu beriman kepada
ajaran Rasul. Contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Bagi yang mampu itulah ajaran Rasul, terutamanya sholat. Jangan lupa sholat 5 waktu dikerjakan. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Kita ice breaking dulu ya. Menjadi diri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Dua menara, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10. Siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari